Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika terungkap sebuah kenyataan yang mengejutkan. Selama ini jasad Jiraiya ternyata disimpan oleh Amado di tempat rahasianya, yang terletak di ruang bawah tanah markas Kara. Kawaki yang saat itu sedang mengikuti Amado secara diam-diam langsung merasa panik dan terkejut. Ia tidak menyangka bahwa di markas Kara tempat ia tinggal selama bertahun-tahun, ternyata masih ada bagian tersembunyi yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dengan wajah penuh kebingungan dan ada suara yang tegas, Kawaki berkata, "Amado, apa yang sedang kau lakukan dengan tubuh Jiraiya? Kenapa kau menyimpannya di sini? Selama ini aku pikir kau orang yang cukup jujur, tapi ternyata kau menyimpan banyak sekali rahasia. Penampilanmu yang tenang tidak mencerminkan apa yang sebenarnya kau sembunyikan." Amado yang mendengar pertanyaan itu menjawab dengan tenang, "Tubuh Jiraiya sangatlah unik. Di dalamnya masih mengalir cakra dalam jumlah besar, dan energi alam dari tubuhnya pun tidak pernah benar-benar habis. Karena itulah aku menyimpannya dan menggabungkannya dengan teknologi ninja ilmiah. Kawaki, aku ingin kau merahasiakan hal ini. Sebagai gantinya, aku akan meningkatkan tubuhmu hingga ke level yang sangat kuat, lebih kuat dari siapapun yang pernah kau lawan. Apa kau bersedia?" Kawaki terdiam sejenak. Ia berpikir dengan serius sebelum akhirnya menjawab, "Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, selama kau tidak menyakiti Nana Daime. Tapi aku ingin tahu, bagaimana bisa kau mendapatkan tubuh Jiraiya? Apa sebenarnya yang kau lakukan di masa lalu?" Amado lalu mulai menjelaskan, "Dulu, Jiraiya bertarung dengan habis-habisan melawan Akatsuki, organisasi berbahaya yang waktu itu dipimpin oleh Nagato. Setelah Jiraiya kalah dan tubuhnya tenggelam di dasar laut, aku mengambil jasadnya secara diam-diam dan membawanya ke markas Kara yang lama di desa Amegakure. Di tempat itulah aku mulai melakukan eksperimen. Aku bahkan menciptakan Kashinkoji dari sampel tubuh Jiraiya dengan tujuan untuk mengalahkan Jigen. Namun karena pihak Konoha mulai mencium keberadaan Kara, Sasuke dan Sai sempat menyelidikinya sampai ke desa Amegakure. Jigen yang tahu akan hal itu langsung memerintahkan seluruh anggota Iner untuk pindah dan meninggalkan tempat itu. Akhirnya kami membangun markas baru di tempat ini, dan sejak saat itu aku membuat ruang bawah tanah rahasia untuk melanjutkan eksperimenku pada tubuh Jiraiya dan Kashinkoji. Sayangnya, waktu itu aku lupa menanamkan sistem kendali penuh pada tubuh Kashinkoji, sehingga sekarang dia malah bergabung dengan Boruto." Mendengar penjelasan panjang itu, Kawaki pun menjawab dengan nada sinis, "Jadi selama ini kau menyembunyikan ruang bawah tanah ini dari semua orang hanya untuk melakukan eksperimen rahasia? Cara kerjamu benar-benar seperti seorang penjahat. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus mempercayaimu." Amado kemudian menatap Kawaki dan berkata, "Bukan hanya tubuh Jiraiya yang kusimpan di sini, tapi juga sel-sel dari Otsutsuki Shibai dan sel Dewa Otsutsuki lainnya. Semua itu aku kumpulkan untuk penelitian." Mendengar hal itu, ekspresi wajah Kawaki berubah menjadi lebih serius. Ia lalu bertanya, "Untuk apa kau mengumpulkan semua sel itu? Jangan-jangan, kau telah menanamkan sel Otsutsuki ke dalam tubuhmu sendiri?" "Jawab aku dengan jujur, Amado." Namun Amado hanya terdiam dan tidak langsung menjawab. Kawaki yang semakin curiga mulai mendekatinya. Dengan nada mendesak, ia berkata, "Cepat katakan, apa kau juga memiliki kekuatan Otsutsuki yang kau sembunyikan selama ini? Kalau iya, buktikan sekarang juga." Saat Amado tetap tidak menjawab, Kawaki mulai mencabut satu persatu alat ninja ilmiah yang tertanam pada tubuh Jiraiya. Sambil melakukan itu, ia berkata dengan keras, "Kalau kau tidak mau bicara, aku akan mencabut semua alat ini. Jangan pikir aku hanya mengancam." Akhirnya Amado menjawab, "Kau salah paham, Kawaki. Aku tidak pernah menanamkan satupun sel Otsutsuki ke dalam tubuhku. Aku tidak punya kekuatan mereka. Kau harus percaya padaku." Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, tiba-tiba saja tangan Jiraiya bergerak dan memegang lengan Amado. Dengan suara yang lemah dan pelan, Jiraiya berkata, Aku ada di mana sekarang? Kenapa di ruangan ini ada begitu banyak alat yang aneh?" Amado yang mendengar suara itu langsung menoleh ke arah Jiraiya dengan wajah panik. Ia tidak menyangka tubuh Jiraiya bisa kembali merespons. Cerita lalu beralih ke tempat lain, di mana Boruto sedang bertarung dengan Dewa Otsutsuki tertinggi.
Pertarungan ini bahkan lebih sulit dari saat ia melawan Shibai, karena sekarang kekuatan Boruto telah berkembang pesat. Ia kini mampu memberi perlawanan yang sepadan. Dewa Otsutsuki tertinggi tampak terkejut melihat aksi Boruto dan Naruto yang begitu kompak. Ia berkata, "Sejauh ini hanya kalian berdua, ayah dan anak, yang selalu menjadi penghalang terbesar bagiku. Kalian memang unik dan merepotkan." Setelah itu, sang dewa kembali menyerang dengan teknik Raiton raksasa yang muncul dari langit dan juga dari bawah tanah. Serangan itu sangat besar dan ditujukan langsung ke arah Boruto dan Naruto. Ketika serangan itu hampir mengenainya, tiba-tiba muncul dua cakra besar yang membentuk kepala naga raksasa. Kepala naga itu mengurung Boruto dan Naruto, melindungi mereka dari serangan Raiton yang sangat kuat. Boruto melihat pancaran cakra yang sangat besar dan berkata dengan nada bingung, "Apa ini?" Ini kelihatannya seperti cakra Tenseigan. Matanya mengikuti arah sumber kekuatan itu, dan saat dia melihat lebih jelas, ia langsung terkejut. "Himawari? Toneri? Kalian?" Katanya lagi, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Toneri, yang terlihat terluka tapi masih berdiri, menatap ke arah Boruto dan menjawab dengan suara tenang, "Ya, Boruto, aku masih bisa menahan serangan Raiton dari dewa itu dengan kekuatan murniku. Tapi aku tidak yakin bisa bertahan lebih lama. Tapi ini bukan hanya tanggung jawabku saja. Aku juga ingin kamu membantu kami. Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi ancaman sebesar ini." Himawari menambahkan, "Aku juga tidak ingin hanya jadi beban. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku ingin bertarung bersama kalian." Boruto mendengarkan ucapan mereka dan tersenyum tipis. "Baiklah, kalau kalian sudah sampai sejauh ini, aku tak bisa menganggap kalian seperti anak-anak lagi. Himawari, kamu sekarang sudah cukup kuat. Kita akan hadapi ini bersama-sama." Namun tiba-tiba, serangan besar kembali datang. Dewa Otsutsuki tertinggi melepaskan serangan Raiton yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Serangan itu mengarah langsung ke kepala naga yang dinaiki oleh Toneri dan Himawari. Akibatnya, kepala naga itu hancur sebagian. Mereka berdua hampir terjatuh. Tapi belum selesai sampai di situ. Dewa itu kembali mengumpulkan cakra dan menciptakan serangan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia melepaskannya ke arah mereka. Di saat genting itu, 2 kepala Kurama tiba-tiba muncul dari belakang. Masing-masing dilapisi dengan armor Susanoo yang sangat kuat. Sasuke, yang baru saja muncul, berkata dengan tenang, "Dengan armor Susanoo ini yang aku ciptakan, serangan dari dewa itu tidak akan bisa menembusnya. Setidaknya, itu akan memberi kita waktu." Naruto yang berada tak jauh darinya langsung menyambut dengan semangat, "Kerja bagus, Sasuke. Kalau begitu, ayo kita balas serangannya." Kurama milik Naruto dan Himawari pun bersiap. Dari mulut mereka masing-masing, muncul 2 biji udama yang ukurannya sangat besar. Himawari berkata dengan serius, "Ayah, kita harus memberi api pada biji udama ini agar lebih kuat." Naruto mengangguk dan segera mengarahkan cakranya untuk membakar biji udama tersebut. Toneri dan Himawari memasukkan cakra Tenseigan mereka ke dalam biji udama, memperkuatnya secara drastis. Sasuke lalu menambahkan efek Chidori ke dalamnya, menciptakan percikan petir di sekeliling biji udama agar serangannya jadi lebih tajam dan mematikan. Boruto tidak tinggal diam. Ia menambahkan cakra Jan miliknya, lalu memasukkan 7 elemen ke dalam 2 biji udama itu, mulai dari elemen Yin, Yang, Es, Api, Tanah, dan lainnya. Semua kekuatan ini menyatu dalam pusaran cakra biji udama yang berputar sangat cepat di depan mulut Kurama. Dewa Otsutsuki tertinggi melihatnya dan berkata dengan tenang, "Kekuatan yang bagus. Sepertinya ini akan menjadi serangan yang patut kuhadapi dengan serius." Naruto dan Himawari mengarahkan 2 biji udama tersebut ke arah dewa. 2 pusaran cakra itu terbang bersama, mengarah langsung ke musuh. Melihat serangan itu, Dewa Otsutsuki tertinggi mengangkat 1 tangannya. Dari telapak tangannya, terbuka rinnegan, dan muncullah bola merah besar dari dalamnya. Bola itu terbang dan bertabrakan langsung dengan 2 biji udama. Hasilnya, terjadi benturan besar di udara. Ketiganya saling menekan dan menciptakan cahaya dan suara ledakan yang sangat besar. Kashin Koji yang melihatnya dari kejauhan berkata dengan suara kagum, "Kekuatan ini, sungguh luar biasa."
Mereka benar-benar mengerahkan semua yang mereka miliki. Ledakan demi ledakan terus terjadi dari benturan itu, mengguncang area sekitar dan membuat tanah hancur. Para aliansi yang berada di dekatnya ikut terdorong oleh kekuatan besar itu, bahkan beberapa sampai terpental ke berbagai arah. Boruto segera menciptakan banyak klon bayangan, Bunshin, untuk menyelamatkan mereka satu persatu. Ia berhasil menyelamatkan sebagian besar dari mereka sebelum terlambat. Sementara itu, Dewa Otsutsuki tertinggi menciptakan satu segel merah yang mengelilingi dirinya untuk melindungi dari ledakan. Dewa itu kemudian berkata dengan nada dingin, ternyata para shinobi di sini cukup menyusahkan. Tapi ini hanya langkah awal. Aku akan menyerap kekuatan kalian semua, terutama para biju, dan bocah itu. Ia lalu menciptakan 6 segel merah berbentuk persegi. Setiap segel mengurung satu orang, Naruto, Boruto, Sasuke, Toneri, Rock Lee, dan Himawari. Masing-masing dipisahkan agar mereka tidak bisa saling membantu. Naruto yang berada di dalam salah satu segel itu berkata, "Sial, dia memisahkan kita. Dengan cara ini, kita tidak bisa bekerja sama." Boruto yang juga terkurung menatap ke arah yang lain dan berkata, dia sengaja membuat segel ini agar kita kesulitan. Ini akan jadi lebih berat. Tanpa memberi waktu banyak, dari bawah tanah, Dewa tertinggi menciptakan biju Dama raksasa yang muncul perlahan dan mulai masuk ke dalam masing-masing segel. Para shinobi yang terkurung terkejut melihat biju Dama raksasa itu begitu dekat. Karena jarak antar segel cukup jauh, mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Di tempat lain, Shikamaru yang memperhatikan situasi berkata dengan nada serius, "Ino, kita harus bertindak cepat." Mereka semua dipisahkan dan terjebak dalam segel merah. Gunakan jutsu komunikasi rahasiamu. Aku punya rencana. Namun Ino terlihat lemas dan bingung. Ia menjawab, "Tunggu, aku merasa sangat pusing. Apa aku sebelumnya telah melakukan sesuatu yang salah kepada Boruto?" Shikamaru menjelaskan, "Kau dipengaruhi oleh Zeno dari Shibai. Tapi Boruto sudah menonaktifkannya dengan Cakra Jan. Sekarang kalian semua bebas dari pengaruh itu. Hanya saja, karena ini efek dari Shinjutsu, rasa bingungmu masih akan tersisa sementara waktu." Ino terdiam sejenak dan tanpa berpikir keras. Shikamaru menegaskan lagi, "Cepat. Gunakan jutsu komunikasi rahasia itu. Lupakan dulu soal Zeno. Yakinlah bahwa kebingungan itu hanya efek sementara. Kita tidak punya waktu." Biju Dama di dalam segel itu makin membesar. Dengan menahan rasa pusingnya, Ino akhirnya memaksakan diri dan mulai mengaktifkan jutsu komunikasi untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Boruto dan yang lainnya. Setelah kekuatan rahasia itu berhasil terhubung, terdengar suara Shikamaru yang berkata, "Boruto, semuanya, dengarkan baik-baik. Ini aku, Shikamaru. Kekuatan ini berasal dari Ino, jadi kita bisa saling berkomunikasi lewat pikiran." Mendengar hal itu, Boruto langsung menanggapi, "Baik, Shikamaru. Ada apa sampai kau menggunakan komunikasi rahasia seperti ini? Apa yang sedang terjadi?" Shikamaru menjawab dengan nada serius, "Kondisi kalian sekarang sangat terdesak. Aku bisa melihat langsung dari sini bahwa segel merah yang mengurung kalian sangat kuat, bahkan hampir mustahil dihancurkan. Segel itu dibuat oleh sang dewa, dan kekuatannya benar-benar luar biasa." Sasuke yang mendengar penjelasan itu langsung ikut menanggapi, "Kau benar. Aku juga sudah mencoba menghancurkannya, tapi segel ini terlalu kuat. Shikamaru, apakah kau punya strategi untuk membantu kami keluar?" Shikamaru dengan yakin menjawab, "Tentu saja. Aku sudah menyiapkan strategi agar kalian bisa keluar dari segel itu sebelum biju Dama meledak." Mendengar hal itu, Toneri Otsutsuki langsung berkata dengan nada cemas, "Kalau begitu, cepat katakan apa rencananya. Waktu kita tidak banyak. Biju Dama itu semakin membesar dan sekarang sangat dekat denganku." Shikamaru pun mulai menjelaskan dengan detail, "Dengarkan baik-baik instruksiku. Kekuatan ini disebut Shinten no Jutsu. Ini adalah kemampuan komunikasi rahasia lewat pikiran. Kekuatan ini bisa terhubung karena adanya sinkronisasi cakra antara aku dan kalian. Kuncinya ada pada Boruto. Boruto, kau harus memusatkan cakramu pada kunai Hiraisin yang berada di luar segel.
Kau harus membawa semua orang yang ada di dalam segel itu keluar, lalu memindahkan mereka ke setiap kunai Hiraisin yang tersebar di tanah. Boruto mendengarkan dengan ragu dan berkata, tapi, Shikamaru, bagaimana bisa aku memindahkan semuanya ke kunai Hiraisin padahal posisi kami saling berjauhan? Shikamaru menjawab dengan tegas, Boruto, dengarkan baik-baik. Tadi aku sudah katakan bahwa Shinten no Jutsu bisa menghubungkan cakra kita semua. Itu berarti kau bisa mendeteksi keberadaan cakra Naruto dan yang lainnya melalui jutsu ini. Setelah kau berhasil merasakan cakra mereka, langkah selanjutnya adalah memindahkan mereka keluar dari segel. Apa kau paham maksudku sekarang? Boruto mengangguk dan menjawab, baiklah, sekarang aku mengerti. Kemudian diperlihatkan Boruto mulai memusatkan kemampuan sensorinya untuk mendeteksi cakra milik Naruto, Sasuke, dan yang lainnya melalui koneksi Shinten no Jutsu. Akhirnya aku menemukannya. Saat ini aku baru bisa menandai 4 orang. Hanya Paman Rock Lee yang belum terdeteksi, ujar Boruto. Mendengar itu, Shikamaru langsung berkata, Rock Lee, bukalah gerbang ke-8-mu sampai ke tingkat tertinggi. Dengan begitu, cakramu akan lebih mudah dideteksi oleh Boruto. Rock Lee langsung mengikuti instruksi itu. Saat gerbang ke-8 terbuka, aura cakranya langsung memancar besar. Boruto yang merasakannya langsung berkata, baik. Sekarang semuanya sudah kutandai. Bersiaplah, kita akan keluar dari segel ini. Di sisi lain, Dewa Otsutsuki tertinggi sedang mempersiapkan serangan besar. Ia menciptakan Bijudama di setiap segel merah, dan ukurannya makin lama makin membesar. Sang dewa berkata dengan suara mengancam, hancurlah kalian semua. Bijudama ini akan meledak dan membakar kalian sampai habis. Tak lama kemudian, seluruh Bijudama meledak dengan hebat. Asap merah menyebar kemana-mana, dan hawa panas terasa sangat menyengat. Sang dewa tertawa puas dan berkata, mereka pasti sudah hancur. Tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Namun, tidak lama kemudian, sang dewa dikejutkan oleh pemandangan tak terduga. Ia melihat Boruto dan yang lainnya telah berada di luar segel merah. Ia berkata dengan penuh amarah, bagaimana bisa mereka keluar? Apa yang dilakukan bocah itu? Sialan, teknik macam apa yang dia gunakan? Terlihat 6 orang yang sebelumnya terperangkap kini sudah berdiri di dekat kunai Hiraisin. Boruto kemudian menoleh dan berkata, Shikamaru, terima kasih. Strategimu benar-benar sangat membantu. Naruto pun ikut menimpali, kau benar, Boruto. Aku baru sadar bahwa cakra memang bisa dilacak dengan bantuan Shinten no Jutsu saat terhubung seperti ini. Sang dewa yang menyaksikan itu mulai penasaran dan dalam hatinya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilakukan bocah itu tadi? Aku benar-benar tidak paham. Karena marah, ia pun kembali memanggil 1 ekor jubi raksasa. Jubi itu kemudian dipecah menjadi pasukan kecil. Bentuknya mirip seperti Sumeaka, tapi mereka memiliki banyak ekor serta dojutsu Rinnegan dan Akugan di mata mereka. Mereka kini berkumpul dan bersiap mengepung pasukan aliansi shinobi. Boruto yang melihatnya berkata, makhluk itu, cakranya sangat mengerikan. Mereka jauh lebih berbahaya dari Sumeaka dan Zetsu putih. Semua, hati-hatilah. Jangan sampai kalian terkena gigitannya. Sasuke kemudian menjawab, kalau pasukan mereka makin banyak, aku tak punya pilihan selain menggunakan kekuatan baruku. Lalu diperlihatkan Sasuke memusatkan cakra Shinjutsu yang sebelumnya ia dapat dari Boruto. Dari sana, muncul bentuk baru armor Susanoo yang lebih kecil, hanya melapisi tubuhnya saja. Berbeda dengan Susanoo sebelumnya yang sangat besar. Sasuke juga mengaktifkan evolusi Rinnegan menggunakan cakra Shinjutsu dari Boruto. Kedua matanya berubah menjadi merah menyala. Boruto melihatnya dan berkata, wah, kekuatan barumu benar-benar mengejutkan, Guru Sasuke. Sasuke menjawab, kita harus membagi tugas. Untuk menghadapi Dewa Otsutsuki, aku hanya butuh Boruto, Naruto, Toneri, dan Rock Lee. Yang lainnya, hadapilah para pecahan jubi. Setelah itu, mereka langsung terbang mengepung Dewa Otsutsuki. Dalam keadaan terbang, Boruto menebaskan tongkat Rikudo ke arah tangan sang dewa. Dewa menahannya dengan kedua tangan, membuat Boruto kesulitan menariknya kembali. Namun, Boruto dengan cepat mengalirkan petir Shiden ke tongkat tersebut. Tubuh sang dewa langsung tersambar,
Dan Boruto berkata, "Bagaimana rasanya petir Shidenku? Kurang sakit? Kalau begitu, akan kutambah lagi." Boruto kembali mengalirkan Shiden, tapi dewa mengecilkan tubuhnya dan berhasil menghindar. Boruto langsung mengaktifkan Jougannya untuk melacak keberadaan dewa yang kini berukuran kecil. Ia berkata, "Guru Sasuke." Dewa itu ada di dekat pohon. Sasuke yang mendengarnya langsung merespon. Armor Susanoo miliknya membentang seperti sayap. Dari rinnegannya keluar banyak sekali Chidori. Sasuke pun melesat dan menendang sang dewa, membuatnya terpental. Sang dewa kaget dan berkata, "Aku sudah mengecil, tapi kenapa Uchiha itu masih bisa mengenainya?" Tubuh sang dewa kemudian kembali membesar dan jatuh ke tanah. Dari langit, Sasuke meluncur turun secepat meteor. Cahaya biru dari tubuhnya terlihat seperti kilat. Ia menginjak tubuh sang dewa dengan sangat kuat, hingga terdengar suara tulangnya patah.